Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid ibu guru. Semoga semuanya sehat ya. Yuk kita belajar lagi dengan semangat. Pagi ini kita belajar tematik 3G halaman 53 dan 55. Nanti jangan lupa dibaca ya setelah menonton video berikut ini. Sebelum ke materi, yuk angkat tangannya, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul u'datam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang menghargai keberagaman. Mata pelajaran PPKN tema 7 subtema 1. Oke, mari kita mulai. Negara kita merupakan negara yang sangat kaya karena memiliki banyak keberagaman di setiap daerah. Keberagaman artinya bermacam-macam, perbedaan atau berbeda-beda. Nah, keberagaman atau perbedaan di setiap daerah ini juga berpengaruh terhadap kebiasaan setiap orang. Namun, perbedaan bukan hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi harus tetap bersatu dan saling menghormati ya. Berikut adalah keberagaman kita yang ada di Indonesia, baik dalam keluarga, setiap daerah, ataupun dalam bernegara. Yang pertama, keberagaman kesukaan. Nah, setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda, termasuk kesukaan dalam hal makanan, sehingga kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Contoh keberagaman yaitu dalam menikmati buah. Ada biasanya makan buahnya secara langsung. Biasanya juga ada yang menikmati buah dengan membuat jus. Terus juga ada yang menikmati buah ketika minum susu buah. Terus menikmati buah saat makan kue, misalnya bolu pisang dan lain-lain ya. Selain keberagaman dalam menikmati buah, ada contoh lagi yaitu dalam menikmati masakan dari olahan tempe. Biasanya seseorang cara mengolah tempe itu ada yang di balado karena suka pedas. Terus suka tempe karena dengan suka rasa manis. Selanjutnya ada rasa asam manis karena suka rasa asam. Bisa juga ditambah dari saus tomat ya. Dan biasanya juga ada tempe yang hanya digoreng karena suka rasa asin dan gurihnya saja. Kebiasaan yang berbeda ini merupakan bagian dari keberagaman. Keberagaman yang kedua yaitu keberagaman kebiasaan. Misalkan keberagaman kebiasaan di pagi hari. 1. Ibu membuat sarapan. 2. Ayah membaca koran. 3. Merapikan tempat tidur. 4. Membersihkan halaman. 5. Menyiram bunga. Itulah kebiasaan keberagaman di setiap pagi. Terus adapun keberagaman pakaian adat. Nah, biasanya keberagaman pakaian adat ini di Indonesia terdiri dari beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Nah, keberagaman pakaian adat beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, bundo kandung dari Sumatera Barat,
ule balang dari Aceh, terus ulos dari Sumatera Utara, sangkarut dari Kalimantan Tengah, aesan gede dari Sumatera Selatan. Nah, biasanya keberagaman pakaian adat ini juga digunakan untuk keberagaman adat-adat di setiap daerahnya ya. Berikutnya yaitu keberagaman makanan khas daerah. Di Indonesia, selain kaya dalam keberagaman pakaian adatnya, juga kaya akan makan makanan khas daerahnya. Nah, contohnya 1. Koto Makassar dan sup konro dari Sulawesi Selatan, bubur Manado dari Sulawesi Utara, combro dari Sunda, kue sagu dari Papua, sate lilit dari Bali, karapuak sanjay dan rendang dari Padang dan Sumatera Barat, biko Ambon dari Medan dan Sumatera Utara. Ini juga hanya sebagian kecil dari banyaknya makanan khas daerah di Indonesia ya. Adapun masih banyak makan makanan khas daerah yang lainnya. Semua keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan. Sikap menerima dan menghargai dalam keberagaman atau perbedaan merupakan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga, yang berbunyi yaitu Persatuan Indonesia. Ini dia lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Keberagaman dapat kita jumpai dimanapun, baik di rumah, di setiap daerah maupun dalam bernegara. Dengan adanya keberagaman ini ada dampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Dampak positif dari keberagaman harus ditiru seperti munculnya sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, terus menghargai perbedaan dan memperkaya wawasan. Nah, itu dia sikap yang harus ditiru. Dan ada pun sikap yang harus dihindari. Yang pertama, perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, terus memaksa kehendak dan tidak mau bersatu. Itu sikap yang harus dihindari ya. Baik, untuk tugasnya Ibu Guru bacakan ya. Perhatikan. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa. Yang kedua, berbeda pendapat. Yang ketiga, perang antar suku bangsa. Yang keempat, memahami perasaan orang lain. Yang kelima, saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam, memicu pertengkaran. Yang ketujuh, menghargai perbedaan. Yang kedelapan, memaksakan kehendak. Yang kesembilan, memperkaya wawasan. 10, tidak mau bersatu. Untuk tugasnya adalah dari sikap yang tertera dan yang sudah Ibu Guru sebutkan, dari 10 sikap tersebut, manakah sikap-sikap yang harus ditiru dan manakah sikap-sikap yang harus dihindari? Jika terdapat perbedaan ya, oke, di situ ada 2 tabel. Silahkan diisi dan tugasnya kirimkan ke guru tematik kalian masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.